Kisah ini diambil dari kisah nyata seorang pedagang sate yang sedang berjualan di wilayah Jawa Tengah. Sebut saja pedagang sate ini bernama Pak Warno. Malam itu, sudah 2 desa ia lalui. Dagangan sate Pak Warno pun hampir habis. Namun, Pak Warno masih bersemangat untuk melanjutkan langkahnya menuju desa selanjutnya. Suasana malam sepi, sunyi, gelap, hanya ditemani cahaya dari lampu Petromax yang digantungkan di gerobak sate Pak Warno. Menelusuri jalan yang sedikit berbatu. Sebelum sampai di desa yang dituju Pak Warno, beliau hanya melewati jalan tanpa adanya penerangan dan seorang pun yang melintas. Pohon-pohon dan alang-alang tinggi yang dapat ditemui di situ. Selangkah demi selangkah Pak Warno jalani. Di dalam hatinya tidak pernah terbersit sedikit pun rasa takut yang berarti. Setiap hari saat Pak Warno berjualan dari desa ke desa. Namun, malam itu Pak Warno merasakan adanya keanehan yang muncul dalam hati dan perasaannya. Seperti firasat aneh. Tetapi Pak Warno mengabaikan perasaannya. Bukan hanya malam itu saja Pak Warno melintas di jalan itu. Hampir setiap malam ia lewati. Tetapi berbeda dengan malam itu. Saat Pak Warno melangkah ke depan sambil memperhatikan jalannya, beliau terkejut sampai terheran-heran melihat sebuah rumah mewah di sisi jalan di tengah-tengah hutan dan alang-alang yang gelap itu. Rumah bergaya Belanda yang cukup indah dipandang, menghanyutkan pandangan Pak Warno, membuat terkesima sampai menghentikan sejenak langkahnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Warno memulai bersuara, meneriakkan dagangannya, berharap pemilik rumah segera keluar berminat untuk membeli satenya. Sate, sate, sate. Hampir saja Pak Warno sampai di ujung rumah itu. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Dan sate Pak. Pak Warno segera menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara yang memanggil. Dia melihat sosok wanita cantik berdiri dengan sedikit penerangan dari lampu Petromax-nya datang menghampiri. Dengan hati yang gembira, Pak Warno hanya berpikir bahwa malam itu adalah rezeki nomploknya. Wanita ini akan menjadi penglaris sisa dagangan sate. Pak Warno menanti ucapan calon pembeli ini. Dan wanita ini akhirnya memesan sate Pak Warno. Jumlahnya sesuai apa yang diharapkan dia. Akhirnya Pak Warno membuatkan sate pesanan wanita ini. Pada saat proses pembuatan sate, seperti biasa saja, Pak Warno mengipas-kipaskan kipas bambunya ke arah tempat panggangan sambil memikirkan setelah sate ini habis, niatnya adalah untuk segera pulang. Wanita ini malah banyak cerita.
Cerita-cerita yang didengar Pak Warno benar-benar tidak masuk dalam ingatan dan pikiran Pak Warno, karena beliau hanya ingin segera pulang dan sate yang dia buat cepat matang. Reaksi Pak Warno hanya mengiyakan semua perkataan wanita ini. Saat itu, selintas Pak Warno mencium bau menyengat seperti bau busuk yang menyita konsentrasi Pak Warno saat dia mengipas-kipaskan satenya. Padahal, bau asap sate mendominasi sekitar Pak Warno. Pak Warno berusaha mencari sumber bau busuk tersebut. Yang ia dapatkan hanya sosok wanita ini berada persis di depan Pak Warno memanggang sate. Sementara wanita ini terus-menerus berbicara kepadanya. Pak Warno kembali melanjutkan pekerjaannya. Akan tetapi, bau busuk itu semakin tercium menyengat. Pak Warno sangat terganggu dengan bau itu. Dilihatnya lagi, wanita di depan dia masih sosok wanita cantik yang beliau lihat saat awal dia memanggil. Sate pun hampir matang. Sambil dia lihat kembali wanita yang ada di depannya, memastikan wanita ini masih biasa selayaknya wanita yang dia lihat tadi. Lama-kelamaan, Pak Warno merasakan sesuatu yang tidak nyaman di tubuhnya. Bulu kuduk Pak Warno berdiri. Kecurigaan Pak Warno adalah dari sosok wanita yang berada di hadapannya. Di samping bau busuk itu semakin tajam dan menyengat, wanita ini menjadi terdiam dan tanpa suara. Sekali lagi ia pastikan sosok wanita ini masih sama. Namun, kecurigaan Pak Warno semakin jelas dan nyata. Kejadian ini belum disadari olehnya. Sambil mengipas-kipaskan sate, Pak Warno selintas kembali melihat wanita ini yang tepat berada di depannya. Pandangannya terarah ke mulut wanita itu. Sesuatu telah terjadi. Ada yang berubah dengan bibirnya. Tangan Pak Warno berhenti sejenak, tapi Pak Warno melanjutkan ayunan kipas bambu sambil menundukkan kepalanya menepis pandangannya tadi. Pak Warno berpikir kembali. Mungkin matanya salah melihat. Namun keraguannya muncul. Ada yang aneh. Sembari menuturkan dalam hati, Bau busuk ini. Pak Warno tak tahan. Berkali-kali pandangannya dibolak-balikan antara wanita itu dan sate. Ternyata semakin lama bibir wanita itu semakin membesar. Sepatah kata pun juga sudah tidak terdengar lagi. Tubuh Pak Warno terasa kaku. Dia terdiam. Kipas bambunya pun tidak bisa terayun lagi dari tangannya. Pak Warno terdiam. Tak bisa bergerak. Pak Warno hanya bisa menggerakkan kepala. Dari satenya lalu ke wanita itu. Tidak berkedip. Dalam waktu singkat, Pak Warno melihat dengan jelas bahwa wanita di hadapannya
terlihat menjadi sosok makhluk dengan wujud bibir yang sangat besar. Bibirnya tebal mengerikan dan berbau busuk. Menyeringai kepada Pak Warno dan tertawa melengking. Dengan singkat, Pak Warno kala itu memegang kipas bambunya. Dilemparkan seketika. Dia terkejut dan ketakutan. Pak Warno lari terbirit-birit menuju desa terdekat sambil berteriak-teriak. Hantu bibir, tolong. Dia sampai meninggalkan dagangannya tanpa berpikir lagi. Keesokan harinya, Pak Warno baru berani untuk kembali ke tempat di mana ia tinggalkan gerobak sate itu. Semua yang ia lihat tadi malam ternyata hanya hamparan alang-alang dan pepohonan. Tidak ada satupun bangunan ataupun rumah mewah yang Pak Warno lihat malam itu. Yang ia lihat adalah ilusi gaib dan hantu bibir.